Pada tanggal 18 Agustus 2026, seseorang yang bernama Cyberleaks mengupload sebuah video ke sosial media yang banyak orang anggap sebagai leak alias bocoran GTA 6 atau Grand Theft Auto 6. Awalnya orang nggak percaya dan lama-lama kok makin yakin. Dan beberapa ahli mulai mengklaim bahwa hal ini bukan bohongan, ini beneran. Dan beberapa hari berikutnya, mungkin karena punya, mungkin karena pengen buktiin, atau mungkin karena ya udah gue keluarin aja, seseorang yang bernama Cyberleaks ini memunculkan lagi beberapa video yang dicurigai orang sebagai leak dari GTA 6. Yes, game yang paling anticipated, yang ditunggu sama banyak fansnya dan para orang-orang yang mungkin bukan fans tapi pengen tahu apa itu gamenya, kenapa banyak banget orang pengen mainin, terancam bocor sebelum rilis. Yang dimana banyak orang udah pre-order, banyak orang udah bayar jutaan, tapi apakah game ini bakal bocor di hari sebelum rilis? Karena sang hacker yang mengaku sebagai Cyberleaks sudah membuat tuntutan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama GTA 6 dan apakah leak ini benar dan siapa itu Cyberleaks? Who is Cyberleak? What we know about GTA 6 leaker. Someone is spotting Grand Theft Auto 6 footage under the name of Cyberleak. They may not be anonymous for long. GTA 6, game yang gue cuma main San Andreas-nya. Beruntung kalian punya orang tua yang lebih nyantai untuk bisa membuat anaknya bisa main GTA. Gue mesti curi-curi ke rental. Gue juga tidak punya PS2, PS3, PS4, jadi nggak bisa nikmatin GTA lainnya. Dan di PC gue keburu ketagihan Dota 2. Yes, gue pernah mainin San Andreas, Vice City, tapi I'm not that expert about this game. But I read news dan gue ikutin apa yang lagi rame di internet. Dan Cyberleaks ini adalah orang yang mengaku orang yang memiliki seluruhan atau sebagian GTA 6 dalam versi yang mungkin prototype, mungkin yang tester, mungkin yang apa, yang siap dia bocorkan, dan hal ini lagi rame banget di internet. Mundur ke belakang, GTA 6 ini udah lumayan panjang ditunggu sama para fansnya. Game ini bisa ngebuat game-game lain itu mundur tanggal rilisnya gara-gara dia mau rilis. Belum keluar gamenya, orang-orang udah subscription news ke game itu. Belum jadi gamenya, orang-orang udah siap ngantri buat pre-order. Gamenya sekarang udah bisa pre-order, orang-orang langsung pre-order, dan bahkan yang nggak punya PS5 langsung pada beli PS5. Ini juga salah satu hal yang ngebuat harga PS5 itu jadi cukup menaik ya di akhir-akhir sekarang. Dan dari semua kesenangan itu, orang-orang lagi pada panik bahwa GTA 6 sebenarnya udah bocor sama Cyberleaks. Tapi pertanyaannya, leak yang dikeluarin Cyberleaks ini bener apa enggak? Gua nggak tahu, tapi kata berita yang gue baca, kita belum tahu secara pasti bagaimana Cyberleaks mendapatkan video-video tersebut. Footage ketika mereka menembakkan tulisan leak ke sebuah dinding menunjukkan bahwa mereka memiliki atau pernah memiliki akses ke build GTA 6 yang dapat dimainkan. Tapi belum tentu merupakan versi game secara keseluruhan. Hal yang cukup menarik adalah Lucia, protagonis GTA 6 lainnya, belum pernah muncul dalam video-video yang dibocorkan tersebut. Meski begitu, tampaknya footage ini berasal dari build yang relatif baru. Dalam salah satu video, radio di dalam game sedang memutar lagu Sports Car milik Tate McRae. Bacanya gitu nggak kalau salah, sorry kalau salah, yang dirilis pada Januari 2025. Intinya, build yang dimiliki Cyberleaks kemungkinan bukan full game, tapi bukti dari lagu yang digunakan menunjukkan bahwa build tersebut setidaknya dibuat setelah Januari 2026. Oke, jadi gini teman-teman, bisa jadi, pertama, kenapa banyak orang masih nggak percaya, kenapa banyak orang masih curiga. Gue sangat mewajarkan hal tersebut dan sangat memakluminya karena AI. Kayak udah banyak banget orang bilang leak GTA, padahal AI, dan obviously AI dari visual juga kelihatan sangat AI. Namun, kita tidak bisa pungkiri AI itu cakep banget sampai bisa menipu orang, apalagi yang bahan trainingnya itu depan mata, yaitu game-game GTA sebelumnya dan juga trailer atau gameplay yang udah muncul-muncul dikit disebarin secara resmi. Makanya pas ada leak ini keluar, banyak orang kayak nggak percaya gue, tapi kok wow gitu loh, bahkan sampai bisa ini dan segala macem, kayak jangan-jangan. Nah, disitulah orang mulai jadi kayak mungkin benar. Nah, kecurigaan dari orang-orang yang meliput ini adalah dia itu nggak memiliki gamenya secara utuh. Mungkin test server atau beta tester atau prototype atau apapun istilahnya, yang mungkin kayak sebagian part of the game untuk dicoba gitu dan bisa beraktivitas. Dan hal ini juga semakin diperkuat dengan katanya ada lagu yang keluarannya itu Januari 2025. Berarti ini bukan build yang dari long time ago prototype baru pengen bikin apa ya, mungkin dari apa istilahnya ya, kayak masih 3D gitu segala macam. Berarti udah yang keluaran setidaknya di tahun 2025. Lumayan banget. Makanya kemungkinannya bertambah nih, bukan dia punya full gamenya, melainkan dia punya part of the game yang dia bisa lempar ke publik dan ya mereka leak lah gitu dengan sangat ilegal. Dan tentu saja akan sangat mengganggu developer dan para pemain, apalagi yang udah beli gitu, dan kepercayaan publik, serta ya intinya ini GTA lagi ditawan, lagi disandra gitu sama si yang mengaku hacker dan leakernya ini gitu. Kenapa gue bilang sandra? Karena orang ini bukan ngelik yang kayak apa ya istilahnya. Kalau kalian mungkin juga ngikutin ya, di luar sana tuh banyak kayak cracker gitu ya, orang-orang yang berusaha untuk nge-hack game secara ilegal itu kayak berkompetisi dan adu gitu loh, adu keren, nggak terlalu kayak peduli gitu apakah developernya bakal, ya ada juga ya, gue nggak bilang semua, tapi banyak yang sekarang kayak, nih gue coba buktiin nih kalau pertahanan lo mah nih gamenya nih gitu loh. Nah, ada juga yang minta tawanan, tapi ya karena ini title-nya besar, ini GTA yang dimana banyak orang nungguin, jadi ya mereka nggak langsung si leaker ini ya, mereka
mereka atau seseorang ini tidak langsung sebar ke publik, tapi kayak dibikin kayak apa ya istilahnya, tawanan gitu, dibikin kayak disandra, nih gue nggak sebarin nih asalkan. Nah ternyata setelah ini dia tuh si Cyberleaks ini munculin sebuah manifesto gitu, semacam tulisan tentang ini semua. Tulisannya panjang, kalian bisa baca sendiri, kalian bisa cari sendiri di internet, udah bertebaran, tapi gue akan recap. Intinya dia punya 3 tuntutan, nggak hanya ke Rockstar sama Take-Two ya, tapi kayak lebih ke industri game itu sendiri menurut gue. Walaupun tetap ke Rockstarnya ada gitu. Yang pertama, stop digital pre-orders. Jadi kayak tuntutan klasik para gamer yang dimana nggak lagi ada namanya digital. Mungkin juga mengarah ke ini ya, bagaimana PS6 dikabarkan tidak akan lagi ada fisik gitu ya. Bagaimana mereka akan full digital. Yang gue sendiri udah bahas di video yang thumbnailnya seperti ini. Yang poin gue adalah, of course menurut gue itu adalah masuk akal secara bisnis tapi tidak masuk akal secara customer. Tapi menurut gue di video itu gue persingkat menjadi kayak kita tuh harus lebih fight ke rights kita gitu, maupun itu digital rights atau physical rights terhadap kepemilikan sebuah game. Nah poin yang sama dia bahas juga di nomor 3, tapi kita ke nomor 2 dulu. Dia bilang nomor 2 itu no DLC untuk single player. Jadi yang namanya single player itu ya udahlah, lu mainin single player, lu udah beli sekali game udah selesai gitu loh, nggak ada DLC ini, nambah kuda lah, nambah mobil lah, nambah apalah segala macam. Udah single player, nggak ada lagi lu microtransaction di dalam game untuk DLC. Yang ketiga, single player harus tetap bisa dimainkan secara offline walaupun servernya mati. Ini yang gue singgung tentang digital rights dan physical rights, tapi gaming rights juga dibahas di Stop Killing the Game, dimana kalau game udah mati itu kita nggak bisa mainin lagi, kita mesti beli versi barunya, kita nggak bisa bikin private servernya karena kita selama ini nggak beli game, kita beli license atau kunci pintu untuk masuk ke rumah orang, ke server orang, mainin game dia. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gue ke highlight yang ini. Di situ akan gue spill alat-alat gue selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gue karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gue, thank you udah support Nobody. Jadi jangan lupa cek highlight gue atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Sebuah tuntutan yang bakal orang-orang bilang kayak, wah tipikal hacker tua gitu ya, atau gamer-gamer tua gitu yang udah kebiasaan main game dari era konsol PS1 mungkin atau bahkan Atari. Tapi selain itu orang-orang mulai curiga, kok tiba-tiba dia jualan token. Leaker tersebut juga mempromosikan token kripto bersamaan dengan penyebaran leak. Saat artikel ini ditulis, market cap token tersebut mencapai sekitar 1,1 juta. Mereka ngeklaim bahwa dana terkumpul akan digunakan untuk sebuah proyek rahasia. Beli yacht juga bisa dibilang proyek rahasia sih. Untuk saat ini token tersebut digunakan untuk melakukan voting dalam polling yang menentukan video berikutnya yang akan rilis. Video terbaru yang memperlihatkan flower penerbangan melintas Vice City dari udara menjadi pemenang adalah salah satu voting tersebut. Ya jadi kalau lu mau voting lu mesti beli tokennya gitu loh. Voting ini berlaku untuk nanti apalagi yang gua leak dan lain-lain. Dan tentu saja ini membuat masyarakat luas yang tadi yang mungkin setuju sama pergerakan dia tentang digital rights, tentang physical rights, gaming rights, stop killing the game, nomor microtransaction, nomor DLC gitu, the classic gaming, lu beli CD selesai. But tiba-tiba dia jualan token dan orang-orang jadi kayak, menurut gua dari Twitter dan gue lihat banyak yang mulai tidak terlalu simpati sama pergerakan ini karena dia milkingin dengan jual token gitu. Things yang majority orang mungkin nggak suka sama hal tersebut. Bukan hanya masalah mengambil keuntungannya, tapi cara mengambil keuntungannya dengan main-mainan token seperti ini. Well, dia sendiri nggak pernah bilang kalau gerakan dia itu adalah gerakan moral atau gerakan aktivisme. Dia basically ada orang yang berhasil memiliki akses GTA 6 sebelum banyak orang. Aksesnya juga mungkin juga didapatkan dengan cara yang sangat questionable. Of course, very questionable. Orang-orang juga curiga apakah ini ex-employee, apakah ini siapa, apakah ini PC orang bocor. Yang pasti, beberapa video dia udah nggak bisa kalian lihat, akunnya juga udah nggak bisa ditemukan, sehingga sekarang ya di take down tentu ya karena digital DMCA atau copyright gitu loh, sama of course sama Rockstar dan segala macam pihak yang bisa nge-take down leak ini dan segala macamnya. Tapi sayangnya Rockstar masih belum punya angkat suara lah untuk ngomongin hal ini. Of course pasti akan ada tindakan-tindakan hukum yang dikerahkan untuk semacam apa ya, memitigasi resiko-resiko ini dan tentu menangkap ini kegiatan kejahatan. Kalau kalian belum tahu ini ilegal, kalau lu gila ini keren dan seru banget, enggak. Tapi di sisi lain gue juga mau bilang ini adalah hal yang somehow menurut gue juga Rockstar inginkan, karena mereka dari dulu sih ya sama pemberitaan-pemberitaan yang kayak gini tuh malah membuat mereka makin mantap gitu. Ngerti nggak lo? Dan karena akunnya hilang, orang-orang ambil apa ya, kayak info A1 alias bukan dari sumbernya langsung, tapi orang bilang begini, di Reddit bilang begini, Twitter bilang begini. Jadi banyak konspirasi gitu dan banyak hal-hal yang berbau hoax dan entah bener apa enggak gitu. Salah satunya yang lagi ramai adalah kill switch ya. Jadi kayak semacam metode yang dimana gue ngejelasinnya gimana ya? Oh, gampangnya gini, dulu pernah nonton Death Note nggak? Si L. Nah gini, jadi si Cyberleaks ini itu punya semacam sistem yang dimana dia kayak let's say mesti ngeriset alarmnya lah tiap malam sebelum alarmnya nyala. Kalau alarmnya nyala, kabarnya seluruh leak yang dia punya akan kerilis ke internet.
gitu. Dan dia mesti secara manual matiin alarm itu sebelum tidur maybe atau sebelum beberapa jam, I don't know. Nah, jadi kayak semacam ancaman kalau dia nanti ditangkap atau dia digerebek, itu ya siap-siap GTA 6 rilis yang entah versi apa, yang entah bahannya kayak gimana. Tapi origin dari tadi yang gue sampaikan itu masih nggak traceable sama gue, belum ada jurnalis-jurnalis gaming yang ngangkat, bahkan berita-berita yang ngangkat. Jadi ini masih semacam kabar burung dari Twitter dan entah bener apa enggak. Tapi yang seperti kalian lihat para fans, ini mungkin bisa menjadi hal yang bakal membuat GTA nggak ada matinya karena terus diomongin. Udah belum rilis game diomongin mulu, sekarang udah mau rilis diomongin terus, baru keluar leak-nya udah serame ini dan udah ada drama yang kayak gini. Jadi ya mungkin emang sebesar itu gamenya. Kalau nanya gue mulu, gue nggak pre-order. Gue dibeliin sama Aldo katanya, entah dia bohong apa ngibulin gue. Jadi tungguin aja deh Aldo untuk beliin gue. PS5 gue juga masih dipinjam Dika, jadi belum tentu mainin. Dan ya glad for you buat para fandom, buat para fanboy yang siap-siap pengen mainin GTA 6. Gue sih nunggu ntar aja. Tentu ikut berbahagia, ikut seneng kalau kalian ikut seneng. Tapi untuk sekarang gue bahas ininya dulu aja, leak-nya ya, dan isu-isu seru mengenai Kill Switch dan juga CyberLeaks ini. Ada tambahan, ada gosip-gosip lain, ada yang mau dikoreksi, silakan di kolom komentar di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue menceritakan tentang streamer yang digebuki sama mamanya, dihajar sama mamanya gara-gara rame dan ribut dikit lah. Komentarnya datang dari Not Noich. Emaknya bakal penasaran kenapa anaknya nggak mau ketemu sama ia lagi. ISO speed all around lagi. Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah, tonton video kalau kalian belum nonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah beri pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah apa ya? Oh ini apa? Kalian makan siang apa tadi? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.